doa kami Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati
bersama-sama. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami Tuhan, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari percayakan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi bagi nama Tuhan Yesus katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, hanya bersama-Mu kami kan tenang, Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu, bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Shalom Junior Church, ketemu lagi hari ini. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Topik yang kita mau pelajari hari ini adalah Pray in Spirit. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Hanya karena kemurahan Tuhan, maka kami boleh menikmati satu minggu ini sampai selesai Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar, duduk dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah berkati setiap kami, berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang taat. Terlebih lagi berikan kami hikmat dan Roh Kudus untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan telah sampaikan ke dalam hati setiap kami, dan berikan kami Roh Kudus untuk kami boleh taat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah dalam ibadah ini, dalam sharing ini, kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Halo semuanya, kita kembali lagi dan kita mau belajar mengenai Pray in Spirit. Nah, setiap kita pasti sering berdoa. Kamu bangun tidur berdoa, sebelum makan berdoa, mau ujian berdoa, mau pergi keluar kota berdoa juga. Tapi kadang kalau kamu berpikir waktu kamu berdoa meminta suatu hal, nggak semuanya kamu dijawab iya sama Tuhan. Ada beberapa hal yang kamu minta tapi kamu belum dapat. Kenapa sih Kak, kok bisa seperti itu? Dan hari ini kita mau bahas 3 hal mengenai itu. Ada 3 poin mengenai itu. Pertama, kenapa kita perlu berdoa di dalam roh? Nah, topik kita pray in spirit, artinya berdoa dalam roh. Kenapa kita perlu berdoa di dalam roh? Mari kita buka di Roma 8 ayat 26. Satu ayat yang
Sudah sangat terkenal, teman-teman pasti tahu semuanya. Sama-sama kita baca. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi sejatinya kita tidak tahu cara berdoa. Tapi Roma 8 ayat 26 bilang apa? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Nah, mungkin jadi pertanyaan, Kak, kalau Roh sendiri yang berdoa bagi kita, terus mulut kita apakah diam saja? Atau sebaliknya, kalau mulut saya sudah berbicara tentang doa, apakah roh saya diam saja? Nah, mungkin kamu terpikir mengenai itu setelah kita baca Roma 8 ayat 26. Tapi bukan itu maksudnya. Ayo kita baca di Roma 8 ayat 7 juga, supaya kamu bisa lebih mengerti kenapa kita perlu berdoa di dalam roh. Roma 8 ayat 7 mencatat seperti ini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mungkin kamu ngerasa beberapa kali kalau berdoa itu adalah suatu hal, aktivitas yang sangat membosankan. Kalau saya dulu pernah mencatat, saking saya penasarannya kenapa sih berdoa itu membosankan bagi saya, atau kenapa saya tidak berdoa secara terus-menerus. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita menjadi malas berdoa. Pertama, menunda-nunda. Kedua, something else more interesting. Suatu hal yang lain lebih menarik daripada berdoa. Ketiga, berdoa atau spending time with Jesus itu less interesting. Punya waktu atau ngabisin waktu sama Tuhan Yesus kurang menarik. Yang keempat, mungkin it's boring, bosan ya, berdoa bosan. Kita nggak ketemu orangnya, kita nggak ketemu Yesusnya, tapi kita lipat tangan, tutup mata, dan kita ngomong. Kemudian yang terakhir, mungkin kita udah pernah bertobat nih. Wah, Tuhan, aku salah. Aku mau repent, aku mau bertobat balik dari jalanku yang jahat. Tapi setelah pertobatan itu kembali lagi berdosa lagi. Habis itu bertobat lagi, habis itu berdosa lagi. Cycle-nya ada terus. Nah, teman-teman, kalau kamu mengalami 5 hal ini tadi, maka kita perlu mengalami pertobatan yang sejati, atau harus mengalami kasih karunia Allah langsung. Kita kembali lagi. Kenapa kita perlu berdoa di dalam roh? Supaya 5 hal tadi tidak terjadi ya, teman-teman. Nah, sama seperti kakak sudah sampaikan, Roma 8 ayat 7 bilang, secara daging kita itu sebenarnya tidak mau berdoa. Karena tadi tertulis, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi tubuhmu, secara tubuh, kita ngerasa apa? Kita nunda-nunda berdoa. Kita ngerasa bosan, it's boring. Kita ngerasa spending time with Jesus itu less interesting. Kita ngerasa cyclesnya gitu-gitu aja. Bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, akhirnya tidak ada yang istimewa lagi mengenai spending time with Jesus. Nah, karena sebenarnya itulah keinginan daging kita, itu yang tubuh kita mau, tapi bukan itu yang roh mau. Sebenarnya, kenapa kita perlu berdoa di dalam roh? Karena roh membuat kita terhubung dengan Dia, dengan Tuhan sendiri. Sebab kalau setiap kita itu punya yang namanya Roh Kudus, berarti kita punya roh Tuhan sendiri. Atau dengan kata lain, waktu kita punya Roh Kudus, berarti kita sedang terhubung dengan Tuhan. Karena Roh Kudus adalah roh Tuhan sendiri. Jadi, kenapa saya perlu berdoa di dalam roh? Pertama, karena kita tidak tahu cara berdoa. Jadi roh sendiri yang membantu kita mengucapkan keluhan-keluhan tadi yang tidak terkatakan, yang tidak bisa tersampaikan. Roh sendiri yang berdoa buat kita. Nah, jadi contohnya gimana, Kak, kalau saya mau berdoa? Atau mungkin teman-teman tidak pernah disuruh bawa doa di depan umum nih. Kalau teman-teman, ayo lagi evaluasi ibadah gitu kan, kamu melayani, terus kamu disuruh disuruh berdoa. Ayo giliran kamu untuk doa penutup, tapi mungkin kamu nggak tahu mau berdoa apa. Kakak yakin teman-teman dari minggu 1 dan minggu 2 kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara berdoa. Bahkan mungkin di minggu lalu ada disampaikan juga mengenai a perfect pray, doa yang sempurna seperti yang Yesus ajarkan, itu doa Bapa kami. Teman-teman boleh pelajari itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara roh itu membantu saya dalam berdoa? Karena saya tidak tahu cara berdoa dan secara daging tubuh saya sendiri tidak mau berdoa. Tapi saya kan tidak hidup hanya berdasarkan daging. Kita hidup berdasarkan roh juga. Kalau seperti itu, Kak, maka bagaimana caranya roh bisa membantu saya untuk berdoa? Sama seperti yang Roma 8 ayat 26 katakan tadi, roh sendiri yang berdoa untuk kita. Nah,
Ayo kita belajar. Mungkin kamu ngerasa kak, wah setiap minggunya aku belajar ABCD di gereja tapi aku nggak paham aku harus bisa buat apa di kehidupanku. Waktu aku pulang dari gereja aku nggak tahu mau buat apa. Nah kita breakdown langkah yang lebih sederhana lagi. Bagaimana caranya supaya saya bisa berdoa dengan roh? Sederhana saja, kamu perlu tahu kalau tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi waktu kamu mau berdoa, biasakan untuk jujur, terbuka. Karena Tuhan juga tahu yang kita butuhkan. Mari kita buka di Roma 8 ayat 27. Mari kita buka Alkitab kita di Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia itu maksudnya roh sendiri, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu kita sendiri, umatnya. Itu maksudnya orang-orang kudus. Nah, jadi kalau kamu pengen belajar, Kak, saya ingin belajar berdoa dengan roh kudus yang ada di dalam diri saya. Maka langkahnya yang kamu bisa lakukan pertama adalah belajar untuk jujur ketika berdoa. Karena Tuhan menyelidiki hati nurani. Tuhan tahu yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita mau, jadi nggak ada alasan untuk menutup-nutupinya. Jadi dari sekarang belajar jujur waktu kita berdoa sama Tuhan. Contoh sederhananya seperti ini. Kalau tadi kamu ngerasa bosan waktu mau berdoa, tapi kamu sadar berdoa adalah satu hal yang baik dan itu bisa membangun dirimu, bisa membangun imanmu, tapi kamu malas, ya kan? Sama seperti Paulus pernah bilang, pikirannya tahu apa yang baik, tapi mungkin tubuhnya nggak bisa melakukan itu, ya kan? Pikirannya bilang, oh iya ini baik, melayani Tuhan, tapi tubuhnya melayani keinginan dosa. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan Kak? Kalau misalkan saya ngerasa berdoa itu selalu membosankan, atau spending time with Tuhan itu kurang menarik, atau mungkin saya pernah berdosa, bertobat lagi, berulang-ulang terus, atau saya ngerasa menunda-nunda untuk berdoa. Apa yang harus saya lakukan Kak? Nah, mungkin kalau kamu ada atau masih saat ini masih mengalami seperti itu, saya ngajak kamu untuk kita jujur terbuka di hadapan Tuhan. Kamu bisa berdoa, Tuhan, aku saat ini merasa berdoa dan menghabiskan waktu dengan Tuhan Yesus sangat membosankan. Tapi aku rindu, aku bisa berubah. Tuhan Yesus datanglah padaku, ubah hatiku supaya aku bisa menikmati kasih karunia Tuhan dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. So teman-teman, berdoa itu kamu nggak harus melulu panjang-panjang ya kan. Kelihatan berdoanya bisa sampai 30 menit, wah tidak juga. Tidak ada patokan doa yang paling manjur atau doa paling bagus berdasarkan durasi atau banyaknya kata-kata atau dengan kata-kata yang indah. Enggak, tapi Tuhan mau waktu kamu berdoa, waktu kamu berbicara kepadanya, cobalah untuk jujur. Oke. Nah, kenapa kadang saya seperti di awal tadi Kakak bahas, kenapa kadang saya tidak dapat jawaban dari doa saya, Kak? Apa yang terjadi? Apakah saya ada step-step yang saya lupakan dalam berdoa? Atau mungkin adakah kalimat keyword yang nggak saya sebutkan? Atau mungkin adakah trigger-triggernya yang saya harus sampaikan? Nah, sama seperti kalau kamu mau buat kompetisi esai ya kan, harus ada teknik-tekniknya dalam berdoa. Wah, tentu tidak juga. Yuk kita baca di Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi mungkin kamu berdoa tapi hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Sama seperti saya pernah belajar dan diberitahu oleh seseorang seperti ini. Kamu kebanyakan minta apa yang kamu pengen, bukan apa yang kamu butuhkan. Tapi Tuhan tahu sebenarnya yang kamu butuhkan apa. Nah, dan gak selamanya apa yang saya pengen adalah yang saya butuhkan. Nah, jadi perlu penguasaan diri juga ya teman-teman di situ. Sama juga dengan pertanyaan, Kak, kalau misalkan saya doakan teman saya, dia ditangkap elang misalnya, atau dia teman saya bisa kecelakaan deh gitu. Apakah Tuhan bisa kabulkan itu, Kak? Wah, teman-teman, kalau saya mau tanya sama kamu, apakah Tuhan mau menyakiti kamu? Tentu tidak. Tuhan tidak pernah punya rancangan yang seperti itu kan untuk kamu. Tapi justru Tuhan siapkan rancangan-rancangan yang indah. Bahkan Mazmur sendiri mencatat kepada orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan mendapat malu. Dia tidak akan malu. Jadi bukan doa seperti itu yang doa yang baik. Ya Tuhan pasti tidak jawab. Karena itu memuaskan hawa nafsumu. Jadi waktu kamu berdoa, waktu kamu meminta sesuatu sama Tuhan, ingat yang pertama duluan itu harus kehendak Tuhan. Harus dulu bilang, Tuhan,
tapi biarlah semuanya kehendak Tuhan yang terjadi. Apapun yang terjadi, aku mau tetap mengasihi Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Apapun yang aku terima, aku mau berkata Tuhan Yesus tetap baik. Jadi kamu tidak memaksakan kehendakmu di situ, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena dengan cara seperti itu, kamu menyelipkan hawa nafsumu sendiri. Bukan keinginanmu yang kamu dorong ke hadapan Tuhan, tapi kamu mau kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Waktu kamu mulai berserah sama Tuhan, Tuhan akan berkati kamu. Oke? Nah, jadi ada 2 poin yang barusan saja kita bahas mengenai pray in spirit. Pertama, kenapa kita perlu berdoa di dalam roh? Jawabannya karena sebenarnya kita tidak tahu cara berdoa, dan secara daging kita itu ingin berseteru dengan Allah. Dengan cara apa? Malas, ngerasa bosan, menunda-nunda, buka YouTube, buka sosial media lainnya lebih menarik daripada berdoa atau spending time with Jesus. Yang kedua, kita belajar bagaimana roh membantu saya berdoa. Caranya dengan gimana? Harus jujur di hadapan Tuhan, terbuka. Kamu pengen apa? Tuhan Yesus tahu. Kak, kalau misalkan Tuhan Yesus tahu apa yang saya mau, kenapa saya masih perlu berdoa? Untuk apa saya berdoa lagi kalau Tuhan tahu? Kalau kamu punya sahabat atau kalau kamu punya teman, contoh saya punya teman namanya Geo. Saya punya teman namanya Kak Geo deh. Saya berteman dengan Kak Geo, waktu saya ketemu dengan dia, saya tahu nih lagi berantem di rumahnya sama orang tua atau sama temennya. Saya tahu keadaannya gimana. Tapi kalau Kak Geo sendiri nggak mau berbicara kepada saya, how can I help him? Bagaimana saya bisa menolong dia? Jadi bukan karena kita atau Tuhan yang gengsi ngomong atau bantuin kita, enggak teman-teman. Tapi how can I help you? Kalau saya atau kamu tidak mau bercerita ke saya, Tuhan sudah tahu apa isi hatimu. Yang Tuhan mau cuma terbuka di hadapan Dia, jujur. Jadi cara saya yang bisa saya lakukan untuk bisa berdoa dengan roh adalah jujur. Apalagi kalau kamu tidak pernah bawain doa secara umum depan banyak orang, kamu perlu belajar berdoa. Sederhana sekali kan? Pertama kita mengucap syukur, kemudian sederhananya kita bisa langsung minta, Tuhan aku mau ini, aku mau ini. Tapi kalau kamu mau belajar lebih detail lagi, pelajari doa Bapa kami. Strukturnya sempurna seperti Tuhan yang mengajarkannya sendiri. Nah, poin ketiga, 3 dari 3 poin yang kakak mau sampaikan. Activate your spirit. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah teman-teman, kamu perlu tahu ya, terus-menerus kita berdoa, maka kita akan berhenti berdosa. Tapi terus-menerus kita berdosa, maka kita lama-kelamaan berhenti berdoa. Nah itu teman-teman perlu berhati-hati. Kalau begitu kamu sadar kamu akan mulai berdosa atau ada keinginan, ada temptations untuk berdosa, berdoa. Ya kan? Karena mungkin kalau ada godaan tidak membuat kamu jadi berdosa, tapi responmu berikutnya terhadap godaan itu mungkin menentukan apakah kamu jadi berdosa atau tidak. Jadi begitu kamu ngerasa ada suatu hal yang mungkin memaksa hatimu atau mendorong hatimu untuk berbuat dosa, di saat itu juga pray. Sekali lagi ya, terus-menerus kita berdoa, maka kita akan berhenti berdosa. Tapi kalau terus-menerus kita berdosa, mungkin kita akan berhenti berdoa juga. Kebalikannya. Oke, so hari ini kita belajar mengenai pray in spirit. Berdoa dalam roh. Kita berdoa dalam roh karena kita tidak mampu. Allah sendiri adalah roh. Maka kita berkomunikasi dengan Dia melalui roh. Yang kedua, bagaimana roh membantu saya berdoa? Karena roh sendiri yang berdoa untuk kita. Mungkin kamu pernah berdoa saking tidak tahunya mau ngomong apa, kepalamu sakit sekali, stres, wah Tuhan serasa dunia ini mau berakhir. Terus kamu cuma duduk diam, kemudian kamu diam selama 5 menit, 10 menit kamu diam, kamu gak mengatakan apa-apa, tapi kamu ngerasa ada damai sejahtera di situ. Yang saya pernah mengalami itu dan saya percaya itu karena Roh Kudus. Roh sendiri yang berdoa untuk saya. Yang ketiga, activate your spirit. Berdoalah setiap waktu. Waktu kamu mau ujian, waktu kamu tidak ada kegiatan apapun, berdoalah. Kenapa coba tidak kamu buat jadwal saja? Mungkin setiap hari jam 7 pagi atau jam 6 pagi, jam 4 sore atau jam 5 sore, 5 menit, 10 menit hanya berdoa. Untuk keluargamu, untuk dirimu, untuk temanmu, untuk masa depanmu. Atau mungkin kalau kamu punya empati yang lebih besar dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, berdoa lagi untuk orang-orang yang kamu lihat mereka kekurangan, mereka membutuhkan pertolongan,
doakan mereka. Doa itu gratis kan? Tapi besar kuasanya. Oke? Teman-teman, kita sudah selesai hari ini. Jadi kamu harus ingat, berdoalah setiap waktu. Dan waktu berdoa, jangan mulutmu saja yang berkata-kata, tapi rohmu diam. Tapi rohmu juga ikut berdoa. Sambil mulutmu pun mengucapkan apa yang kamu inginkan buat Tuhan. Apa yang ingin kamu mau doakan ke Tuhan. Dalam segala hal, biarlah kehendak Tuhan yang kamu kedepankan, bukan kehendakmu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa setiap saat. Kami tidak tahu berdoa Tuhan. Mungkin kami ngerasa beberapa kali kalau berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan, spending time with Jesus adalah suatu hal yang less interesting, suatu hal yang sangat membosankan, satu hal yang saya tidak rasa itu suatu hal yang membangun saya Tuhan. Saya mohon ampun, kami mohon ampun Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Allah datanglah. Tuhan berkati kami, berikan kami hati yang baru, ubah hati kami sebab kami ingin jadi anak Tuhan yang baik. Kami ingin bersekutu dengan Tuhan setiap saat, kami tidak ingin jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat lingkungan kami, keluarga kami, teman-teman kami, dimanapun kami berada. Jadikan kami pembawa garam dan terang, jadikan kami pembawa damai Tuhan. Kami boleh impactful di setiap lingkungan kami. Kami boleh memberikan dampak pengaruh Tuhan Yesus ke setiap tempat di mana kami berada Tuhan. Terima kasih. Mari teman-teman, kita angkat tangan kita berdoa untuk kota kudus Tuhan Yerusalem. Shalom Yerusalem, berkatilah tembok-tembokmu, diberkatilah puri-purimu, damai sejahtera ada atasmu, sentosa ada atasmu. Tuhan yang memberkati kota ini, Tuhan yang jaga kota ini, berikan damai sejahtera Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, tetap arahkan wajahmu dan angkat tanganmu, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Terimalah rahmat Allah, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta pengajaran penghiburan melalui Roh Kudus yang menyertai kamu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Teman-teman yang sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dengan suara yang nyaring, kita katakan amin. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati.